Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian syarah Jauhar Tauhid pada pertemuan ke-21. Baik, qala al-muallif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain, amin. Jadi ini teks menjelaskan matan beliau, yang mana bagian sebelumnya ini beliau yaitu Imam Al-Laqani di dalam baitnya ketika membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengawalinya dengan ajakan orang untuk berpikir. Yang pertama kali diajak untuk berpikir adalah berpikir mengenai dirinya sendiri. Orang kalau sudah mengenal dirinya, itu nanti akan bisa mengenal Tuhannya. Dari mengenal diri, kita akan tahu bahwasanya diri kita itu memiliki banyak sifat, memiliki banyak anggota tubuh, memiliki bagian. Ada penglihatan, ada lisan, ada ucapan, ada panjang, pendek, seluruhnya seperti itu yang disebutkan. Ada warnanya, ada sifat marah, yang mana semua sifat itu berbeda-beda. Jelas ya? Sifat itu, orang kalau sudah melihat dirinya, maka dia tahu bahwasanya dirinya itu memiliki sifat-sifat yang tidak konstan, selalu berubah. Bukan hanya terkait emosi, tapi terkait banyak hal. Misalnya kalau kita memandang tubuh kita, dulu kecil, tubuh kita kecil, dulu kemudian besar, tubuh kita membesar. Nanti ketika sudah tua, tubuh kita juga akan sedikit mengecil dan melemah. Warna dulu cerah karena terlalu sering bekerja di luar, misalnya menjadi hitam. Ya, rambut warnanya hitam, ketika sudah tua rambutnya putih. Semua yang kita lihat pada diri kita itu mengalami perubahan. Maka orang untuk diajak menetapkan eksistensi Tuhan, dia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Dia tahu dirinya mengalami perubahan. Beliau mengatakan di sini, wa kulluha mutaghayyiratun wa kharijatun minal adami ilal wujud. Seluruh hal yang ada pada diri kita itu berubah dan keluar dari ketiadaan kepada wujud. Yang dimaksud ketiadaan bukan hanya ketiadaan awalnya manusia belum ada, kemudian diciptakan alamnya semesta itu tidak ada, kemudian dikeluarkan oleh Allah. Bukan hanya itu, tapi kaitannya dengan ketiadaan sifat tertentu. Misalnya ketika kita kecil, badan kita kecil, berarti ketika itu ketika kita masa kecil, berarti tubuh kita tidak besar, berarti sifat besarnya itu tidak ada, kemudian baru ada ketika besar. Ketika kita kecil, tubuh kita lemah, berarti tidak ada kekuatan. Berarti kekuatan ketika masih kecil tidak ada, kemudian baru ada ketika besar. Nanti akan berubah lagi, hilang lagi kekuatan itu ketika sudah tua. Semua hal yang menempel pada diri manusia itu seluruhnya itu berubah. Bukan hanya berubah dan keluar dari ketiadaan menuju eksistensi. Bukan hanya di level zatnya yang awalnya nggak ada sebelum dilahirkan kemudian menjadi ada, atau Nabi Adam sebelum diciptakan belum ada kemudian ada. Bukan hanya di level itu, tapi di level sifatnya juga demikian. Semua sifat kita itu mengalami
Apa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian nggak ada, kemudian menjadi ada, nggak ada, nggak ada. Seluruhnya demikian. Ketika kecil berarti tidak ada besar, ketika besar berarti tidak ada kecil. Sebelumnya ada beberapa sifat yang hilang ketika perubahan sifat-sifat yang lain. Sifat itu silih berganti terhadap manusia, terhadap diri kita, sifat kita, karakter kita, bentuk kita, rupa kita, seluruhnya demikian. Wa minal wujudi ilal adam, dan juga keluar dari keadaan kepada ketiadaan. Jadi demikian, awalnya nggak ada, besar, kemudian menjadi besar, kemudian yang ada ini menjadi hilang lagi, menjadi tidak ada. Bukan hanya di level zat, tapi juga di level sifat. Zat dan sifat kita mengalami perubahan dari tiada menjadi ada, kemudian tiada menjadi ada, kemudian tiada menjadi tidak ada. Wa dzalika dalilul huduthi wal iftiqari ila sani'in hakim. Perubahan, peralihan dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, itu adalah dalil hudus, bahwasanya alam semesta dimulai dari diri kita. Itu hadis, ada permulaannya. Segala hal yang memiliki, segala hal yang berubah itu pasti ada permulaannya. Al-alam mutaghayyir, setiap alam, bagian alam di level makro ataupun mikro itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, setiap yang berubah itu bermula. Kenapa setiap yang berubah itu bermula? Karena perubahan itu adalah ada kondisi sebelumnya, kemudian menjadi kondisi setelahnya. Ada sebelum dan sesudah, itu bukti ada permulaan. Mustahil diingkari argumentasi seperti ini, bahwasanya alam semesta itu hadis. Kullu mutaghayyir, kullu al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. Alam semesta karena dia memiliki perubahan, itu bukti dia selalu ada permulaan. Wa dzalika dalilul hudus, itu adalah dalil kehadisan alam semesta seluruhnya. Loh, tapi menariknya, ketika kita mengatakan tadi kita disuruh memandang diri kita, kemudian mengapa dari diri kita ini diambil kesimpulan bahwasanya seluruh alam semesta juga demikian? Iya, karena kalau kita sudah sadar diri kita, yang mana diri kita selalu mengalami perubahan sifat, zat, bentuk, ukuran, warna dan sebagainya, karakter, keadaan, itu ternyata ketika kita lihat, kita bandingkan perubahan yang ada pada diri kita, kita bandingkan juga di alam semesta, semuanya juga mengalami perubahan. Semuanya mengalami perubahan. Ada matahari, kemudian dia tenggelam menjadi bulan. Bulan muncul, kemudian tenggelam menjadi matahari. Perubahan. Ada siang, ada malam. Perubahan. Ada terik panas, kemudian ada dingin. Perubahan. Ada musim. Ada angin berhembus. Ada gunung, kemudian meletus. Perubahan itu seluruhnya selalu bukti bahwasanya ada permulaan. Di level mikro, kemudian kalau kita lihat sorot di level makro juga demikian. Maka kita bisa menyimpulkan dari awal kita melihat diri kita mengalami perubahan, berarti diri kita juga memiliki permulaan hadis. Kita lihat alam semesta juga demikian, maka kita juga menyimpulkan alam semesta itu hadis, memiliki permulaan. Maka dari situ kita bisa menetapkan alam semesta itu hadis, dan setiap yang hadis tidak mungkin ada dengan sendirinya. Selalu ada faktor yang mendorong dia untuk ada, kemudian mendorong dia untuk tidak ada, untuk mendorong sesuatu perubahan itu. Dan yang mendorong tidak mungkin juga bagian dari alam semesta. Kenapa?
Kalau demikian maka dia juga hadis, sesama hadis tidak bisa menjadi penyebab pertama. Bisa jadi penyebab berikutnya sebagai yang kita lihat sebagai sebuah kausalitas. Tapi ujung dari segala ujung, musabbibul asbab, zat yang menyebabkan seluruh sebab di alam semesta tidak lain dan tidak bukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala.